Saya membawa Anda membayangkan bahwa kita adalah seseorang yang memusuhi pribadi yang sangat mengasihi kita. Pribadi yang mengasihi kita ini adalah seorang yang begitu berkuasa di dalam dunia ini. Dia adalah seorang yang memiliki banyak pengikut. Tapi siapakah kita yang memusuhi dia? Kita adalah seorang yang miskin, tidak berdaya, tapi pada saat yang sama kita memiliki pikiran yang sangat sombong dan angkuh. Hai, kembali lagi bersama saya Agung Raditya di Belajar Alkitab. Pada kesempatan ini kita telah sampai di bagian Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Saya akan membacakannya untuk Anda, lalu kita akan merenungkannya bersama-sama. Kolose pasal 1 ayat yang ke-21 sampai 22. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Untuk mengetahui latar belakang dari teks ini dituliskan oleh Paulus, kita perlu tahu bahwa, dan saya akan terus mengulanginya ini dalam pendalaman kita di kitab Kolose, bahwa jemaat di Kolose pada waktu itu sedang diperhadapkan dengan begitu banyaknya pengajaran-pengajaran dari berbagai sisi yang memasuki ke dalam jemaat gereja pada waktu itu, untuk membawa mereka tidak lagi hidup berpusat pada Kristus, mengacaukan pikiran mereka bahwa mereka dapat diselamatkan dengan begitu banyaknya pengajaran ini dan itu, dan mereka tidak diselamatkan oleh karena kasih karunia Kristus saja, tapi oleh perbuatan baik mereka, oleh ketaatan-ketaatan pada budaya-budaya tertentu, pada dewa-dewa tertentu, dan pada aktivitas-aktivitas agama tertentu. Mereka begitu dikacaukan sehingga mereka perlahan-lahan ditarik untuk melupakan Kristus. Dan Paulus di sini di ayat yang ke-15 sampai 23 menjelaskan tentang bagaimana siapa itu Kristus, bagaimana Kristus adalah Tuhan, bagaimana Kristus adalah pencipta langit dan bumi, bagaimana Kristus adalah penguasa dan alasan dari segala sesuatunya ada. Kristus adalah yang utama karena dia adalah Allah. Dan di sini Paulus di ayat yang ke-19, ayat yang ke-21, Paulus menjelaskan siapa mereka, siapa manusia, siapa itu jemaat di Kolose. Mereka pada faktanya adalah orang-orang yang memusuhi Allah. Anda dan saya hari ini faktanya pada dasarnya sejak ada dalam kandungan ibu kita memiliki watak, kecenderungan, keinginan, cita-cita untuk selalu memberontak terhadap Allah, memusuhi Allah. Itulah kita. Kita lanjut pada cerita yang saya awali di awal tadi, bahwa kita adalah pribadi, atau Anda bisa membayangkan bahwa Anda adalah pribadi yang memusuhi seseorang yang memiliki kuasa, seseorang yang mengasihi Anda, seseorang yang memiliki banyak pengikut, bahkan pengikutnya yang kita kenal atau bisa disebut adalah sebagai malaikat. Pengikutnya adalah orang-orang yang mempunyai kuasa, orang-orang yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, orang-orang yang pandai dalam berperang, orang-orang yang tidak dapat mati seperti kita. Bahkan musuh kita ini, orang pribadi yang kita musuhi ini adalah seseorang yang tidak dikuasai oleh kematian. Dia adalah seseorang yang memiliki kuasa baik di udara, di darat, maupun di laut atau di dalam air. Karena dia ketika di udara dia bisa terbang, ketika di darat dia begitu berkuasa di darat, ketika di dalam air dia menguasai seluruh makhluk hidup yang ada di dalam air, bahkan makhluk hidup yang ada di udara, bahkan makhluk hidup yang ada di darat ini. Lalu kita memusuhi pribadi ini dan kita menyatakan bahwa aku tidak akan mau taat kepada dia dan aku tidak akan mau melayani dia.
Aku adalah aku karena aku adalah seorang yang ingin berkuasa seperti dia. Itulah yang kita lakukan, gambaran kecil yang kita lakukan sebagai manusia di hadapan Allah. Kenapa kita memusuhi Allah? Kenapa Anda memusuhi Allah? Faktanya, jika kita kembali ke dalam kitab Kejadian, kita dapat melihat ceritanya. Gambar besarnya adalah Allah telah difitnah oleh ular atau musuhnya. Musuh dari pribadi yang berkuasa ini mengatakan bahwa kepada manusia-manusia atau kepada seorang manusia yang sangat lemah dan tidak berdaya ini, dia mengatakan bahwa engkau tidak dikasihi oleh penciptamu. Engkau bisa mengerjakan segala sesuatu sesuai keinginanmu, sesuai cita-citamu, karena engkau bisa berkuasa atas dirimu sendiri. Ini adalah yang menjadi inti dari segala dosa yang melekat dalam hati dan pikiran kita. Inti dari segala pemberontakan kita. Alkitab menyatakan, manusia bukan hanya berdosa, manusia telah memusuhi Allah, maka dia berdosa. Manusia mengerjakan segala sesuatu yang jahat sebagai bentuk dari permusuhan terhadap Allah yang berkuasa. Jika Anda dan saya adalah musuh Allah yang adalah pencipta langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu yang dalam dunia ini, siapakah yang dapat membela kita? Mari kita renungkan baik-baik hal ini. Kita adalah orang-orang yang pada dasarnya lemah, tidak berdaya dan putus asa. Kita bukan orang-orang yang berhikmat. Kita hanya adalah orang yang tersesat dan hidup dalam ilusi yang dibentuk oleh pikiran kita sendiri bahwa kita bisa menciptakan dunia kita sendiri dan kita bisa berkuasa atas dunia kita sendiri. Tapi ketika kita masuk dalam kenyataan hidup ini, kita menemukan kita benar-benar tidak berdaya. Dosa selalu bekerja untuk menghancurkan kehidupan manusia. Baik itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Tapi Paulus tidak hanya menjelaskan sampai di sini. Tidak hanya menyatakan bahwa kita adalah musuh Allah, kita adalah orang-orang yang memusuhi Allah, karena kita melakukan segala sesuatu yang jahat yang ada dalam pikiran dan hati kita. Di ayat 22, Paulus melanjutkan, kabar baik Injil dinyatakan di sini. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Allah sendiri yang datang ke dalam dunia, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, menjadi manusia. Dia bukan hanya mati untuk kita di atas kayu salib, tapi dia juga hidup untuk kita. Ketika masa hidupnya, dia hidup melakukan segala sesuatu yang benar, segala sesuatu yang kudus dan taat kepada Allah Bapa sampai mati di atas kayu salib. Kehidupan Kristus telah menyatakan bahwa ketika kita percaya kepada Dia dan bertobat dari segala dosa kita, kehidupan Kristus telah membenarkan kita karena Dia telah melakukan segala sesuatu yang benar. Dan kematian pencurahan darahnya telah menguduskan kita ketika kita percaya kepada Dia. Inilah Injil kabar baiknya. Bahwa Anda tidak dapat menyelamatkan diri Anda sendiri, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri karena saya memusuhi Allah. Saya disadarkan oleh kasih yang begitu besar melalui pribadi Yesus Kristus ini. Dia telah disalibkan dan hidup untuk saya. Dia bukan hanya mati disalibkan, dia hidup untuk saya, dia mati untuk saya, dia dibangkitkan untuk saya, untuk kita. Agar hidup kita kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Agar hidup kita dapat mengerti bahwa Allah sangat serius mengasihi manusia. Agar manusia tidak tersesat dalam segala akal pikiran, di dalam segala akal pikirannya yang jahat. Agar manusia tidak lagi menjadi musuh Allah. Agar manusia melihat bahwa musuh yang sebenarnya adalah dosa, pemberontakannya, dan kuasa kegelapan yang terus membawa dia semakin memberontak terhadap Allah. Saudaraku, untuk bisa bebas dari dosa, kita perlu benar-benar membenci dosa. Dan ketika Anda dan saya membenci dosa,
hal yang perlu lagi ada dalam kehidupan kita. Kita menggantikan dosa itu dengan kebiasaan-kebiasaan baru, atau yang disebut dengan kebiasaan kasih karunia. Kita mengganti kebiasaan-kebiasaan buruk itu dengan cara merenungkan Kristus, dengan cara belajar untuk semakin mengenal Dia, dengan cara memandang pada salib Kristus, di mana Dia telah disalibkan untuk menebus Anda dan saya yang sangat-sangat buruk dan sangat-sangat tidak berdaya. Kita bukan hanya membenci dosa, tapi kita juga pada saat yang sama menggantikan dosa dengan Kristus, melayani Kristus, dan tidak lagi melayani segala keinginan kita sendiri. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk merenungkan kebenaran ini, bahwa kita yang adalah musuh Allah telah diperdamaikan oleh darah Kristus, agar kita tidak bercacat di hadapannya dan tidak ada keinginan untuk menyelamatkan diri sendiri lagi. Kita benar-benar menyerahkan seluruh hidup kita untuk semakin mengenal Allah melalui ibadah kita, melalui pelayanan kita, melalui pembelajaran Alkitab kita secara pribadi dan kelompok, dan hidup kita semakin serupa dengan Yesus Kristus. Amin.